anugerah-Mu Tuhan, kami bisa ditebus dari dosa kami Bapa, agar kami bisa menjadi kudus di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami berkenan melakukan itu Tuhan, dan berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Pak Gembala memberikan judul adalah ini suatu judul yang saya rasa kita harus banyak belajar tentang ini. Terjebak dari kebiasaan boros. Keuangan yang sehat adalah salah satu pilar yang dibutuhkan di dalam keluarga. Tapi terlepas dari keluarga, saya rasa setiap kita individu membutuhkan keuangan yang sehat. Namun ada tantangan dari gaya hidup boros yang menghancurkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih, kadang kita sering boros dalam hidup kita, boros dalam menggunakan keuangan kita. Apa yang paling simpel adalah ketika kita sesuatu yang tidak penting, tetapi kita membeli itu untuk seperti suatu style atau fashion atau apapun itu. Sebenarnya kalau kita bisa pakai yang sederhana pun bisa. Itu salah satu contoh. Tapi banyak contoh yang lain yang kita harus akui bahwa kita boros dalam keuangan. Tapi di sini nanti kita akan berbicara bahwa tidak hanya dalam boros dalam keuangan, tapi dalam boros dalam hal-hal yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, boros memiliki arti berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Kalau kita bisa mengerti hal ini, kalau di sini ditekankan adalah uang dan barang. Tapi dalam Alkitab, boros digambarkan sebagai sikap yang tidak bijaksana dalam mengelola sumber daya, baik itu uang, waktu, maupun kesempatan. Boros sering dikaitkan dengan kebodohan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Kita coba baca di 1 Timotius 5 ayat 13. 1 Timotius 5 ayat 13. Ini berbicara tentang janda-janda yang diingatkan oleh Paulus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Di sini dijelaskan bahwa boros tidak hanya soal uang, tapi boros soal waktu, boros tentang kesempatan. Ada 3 jenis boros. Boros uang. Kalau boros uang kita mungkin semua mengerti ya. Kalau kita boros ini, yaitu memenuhi kesenangan kita. Tapi boros yang Alkitab gambarkan itu adalah seperti cerita anak bungsu yang menghabiskan warisannya. Kita baca di Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20.
Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Kalau kita teringat cerita tentang anak bungsu yang dia meminta warisannya, kemudian dia menghabiskannya sampai akhirnya dia tidak bisa makan, dia pun harus memakan ampas makanan bagi. Itu menggambarkan ketika orang tidak bijaksana dalam mengelola keuangannya bisa menjadi jatuh miskin. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemudian jenis boros yang lain apa? Boros waktu. Kita baca di Amsal 6 ayat 10, nanti kita belajar dari sini juga. Amsal 6 ayat 10. Dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Nothing to do, atau kata lainnya adalah tidak melakukan apa-apa. Itu dikategorikan boros waktu. Tuhan tidak menginginkan kita memboroskan waktu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Menunda. Sering kita kalau bicara tentang menunda ini, kita ngomongnya sering melihat anak kita. Kalau kita suruh, ntar pak, ntar mak. Tapi ternyata kita juga melihat diri kita sendiri. Kalau ditugaskan oleh Pak Gembala atau Bu Gembala atau ketua yang lain, jangan kita mengatakan nanti. Jelas itu menunda-nunda. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Balik lagi, indikator kita mengikut Kristus adalah hidup seperti Kristus. Patokan kita mengikuti Kristus adalah hidup seperti Kristus. Kalau menunda-nunda tidak berkenan kepada Kristus. Jadi hidup tidak sesuai dengan Kristus. Boros yang ketiga, kalau boros kedua itu tadi ada lagi di sini, mencampuri urusan orang lain. Nah, ini kita harus bertobat ya. Jangan lagi kita mencampuri urusan lain. Tetapi di sisi lain firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melihat saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, kita wajib menegur. Beda ya, kalau mencampuri urusan lain itu, orang lain itu adalah dia tiba-tiba ikut nimbrung dan ngomongin orang lain, bergosip. Itu satu boros waktu. Jangan lagi kita bergosip. Lebih baik cerita tentang Iran lawan Israel. Jadi itu lebih topik yang lebih hangat dibandingkan kita bergosip tentang orang lain. Nah itu kalau bapak-bapak pasti ketemu Israel Iran. Nanti kalau itu melantur, habis itu kemana lagi? Ya, tapi tidak bergosip. Oke. Yang ketiga, jenis boros yang ketiga, boros kesempatan. Di sini saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, adalah kita harus bertobat. Coba kita baca di Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Boros kesempatan di sini adalah menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Contohnya, tidak mau pelayanan, lebih pilih main game. Anak-anak muda,
Saya hati-hati kalau game, karena saya punya pengalaman. Kalau main game itu bisa lupa waktu. Saya pernah main game dari siang hari ini sampai sore besoknya tanpa tidur. Itulah pengaruh game. Bayangkan kalau kita melakukan itu besok pelayanan, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Itu harus kita kontrol. Hati-hati kesempatan yang Tuhan berikan. Ini berbicara bisa waktu, bisa talenta, apapun yang kita punya harus kita gunakan maksimal untuk Tuhan. Agar tidak terjebak gaya hidup boros, kita bisa belajar di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. 6 ayat 6 sampai 11 ini berbicara, kita belajar dari hewan yang namanya semut. Saya jalan kita besar begini belajar dari sesuatu yang kecil ini. Waduh, ini kita harus jadi Kita baca sama-sama Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Nanti kita bahas malu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wow, ini kita harus belajar dari sesuatu yang kecil. Kita belajar dari semut. Apa yang bisa kita pelajari dari semut? Saya mencatat ada beberapa. 1, semut adalah binatang yang rajin. Kerajinan akan membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik, keberhasilan dan kesuksesan. Gambarannya orang tidak mengenal Kristus. Kalau dia rajin, dia menjadi kaya. Bayangkan kalau kita rajin. Bayangkan orang itu tidak mengenal Tuhan tapi rajin menjadi kaya. Bayangkan kalau kita sempurnakan itu, kita lengkapi itu, orang yang rajin dan mengenal Tuhan pasti diberkati. Beda ya. Kalau kaya dia punya segala-galanya, dia punya uang yang banyak, dia punya rumah yang besar, dia punya mobil yang mewah. Nah itu kaya. Kalau diberkati, artinya kita mengelola keuangan kita dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas ya, kita mengelola sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Apa kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan. Jangan lagi kita ngomong, aduh apalagi kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan tentang bagaimana mengelola. Ayo kita belajar. Tuhan mengingini kita rajin. Nanti kalau mengelola keuangan kita masuk di poin yang berikutnya. Tapi kita bahas di sini adalah rajin. Kenapa kita harus rajin?
Ini dasar firman Tuhan. Kita buka di Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tergesa-gesa itu apa? Pengen buru-buru. Kalau rajin, dia rajinnya melakukan konsisten, terus melakukan apa yang dia lakukan itu dengan konsisten. Tapi kalau tergerak-gerak, dia tergesa-gesa, itu yang mau cepat selesai. Itu sesuatu orang yang bodoh. Jadilah orang rajin. Tuhan mengendaki kita menjadi orang rajin. Dasar firman Tuhan yang lain apa? Efesus 4 ayat 28. Nah ini dia, Efesus 4 ayat 28. Hendaklah ia bekerja keras. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jelas? Inilah yang Tuhan firmankan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita diberkati berlimpah-limpah. Ya, artinya ada yang kita punya itu menjadi porsi orang lain. Pendapatan kita 1/10 menjadi porsinya Tuhan, sisanya ada porsi orang lain. Kita harus bisa belajar dan hal ini lakukan konsisten. Saya diberkati untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak saya. Jadi belajar, anak-anak muda, jika kalian mendapatkan, ini gak hanya anak muda, kita semua ya. Ketika kalian dikasih uang jajan, sisihkan 1/10. Ketika kalian sudah mendapatkan pendapatan, sisakan 1/10. Bukan sisakan, berikan 1/10 untuk Tuhan. Latihlah dari sekarang. Bagi kita yang memiliki pendapatan, kita tidak punya alasan apa-apa lagi. Itu firman Tuhan. Itu bukan omongan gembala. Tanggung jawaban kita terhadap pendapatan yang kita miliki adalah kepada Tuhan, bukan gembala dan ibu gembala. Jelas? Harus dipisahkan. Ubah mindset kita. Ini untuk Tuhan. Baru kita bisa memberikan, membantu orang lain. Kalau mau diberkati harus menabur. Jangan mau diberkati tapi tidak mau menabur. Itu sama dengan perbedaan tadi, orang dunia dengan orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa dasar lagi? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendak, Roma 11 ayat 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hari ini kita harus bertobat. Kembali lagi kita harus bertobat. Disuruh datang jam berapa? 7, 6, 30. Semua datang di atas 6:30. Semua harus bertobat. Jelas? Kita harus malu kepada Tuhan. Kita menuntut Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak disiplin.
Bayangkan anak kita mau kasih uang jajan, mau nggak? Tapi anaknya malas. Mau nggak? Kita kasih pada orang yang malas. Saya mengajak kita semua bertobat, termasuk saya. Datang di atas 6.30. Ayo kita harus bertobat. 6.30 datang 6.30. Kayak saya punya kendala di jembatan itu dalam perbaikan, saya harus lebih cepat mulai dari rumah saya sampai ke sini supaya datanglah. Nah, ayo kita bertobat. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ngeri banget. Kata belakang itu, layanilah Tuhan. Wah, dengan kita datang terlambat, yang kita layani siapa nih? Diri kita sendiri. Kan? Tuhan. Karena kita mengikuti keinginan kita datang. Amsal 18 ayat 9. Ini ngeri. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si berusaha. Ini gambaran orang-orang yang suka mabuk. Nah, kalau dulu orang suka mabuk karena belum ada. Kalau orang mabuk, nongkrong mabuk, tidurnya jam malam-malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi baru mulai. Kalau zaman now, ini kelakuan seperti ini terjadi pada anak-anak yang main game. Hati, kalian mau dibikin seperti kategorikan seperti ini atau tidak? Ini tidak seperti anak-anak juga, tapi orang dewasa. Main kartu, jelas main judi online atau main judi bola. Bola ini kita harus tidur, nggak bisa tidur nih bola karena pasang taruhan. Dulu juga main seperti itu. Karena makanya saya bisa berkata seperti ini, tidak boleh lagi kita harus mengontrol waktu dari kita. Itu kita berbicara tentang rajin yang Tuhan inginkan dari kita. Semut juga mengajarkan bahwa semut itu suka kerja sama. Ini hal penting kalau kita mau mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita kalau hanya kekuatan sendiri. Kita harus bekerja sama. Apa dasar firman Tuhannya? Kita baca di Pengkhotbah 4 ayat 12. Ini yang Tuhan inginkan kita bekerja sama. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita harus bekerja sama dalam pelayanan. Kita harus bekerja sama. Main musik, kalau tidak ada kerjasamanya, lari musik kunci A jadi kunci B. Ini berbahaya. Tamborin kalau tidak kerjasama bisa narinya kelihatan tidak kompak, bagus. Kalau jemaat berantem, yang musik jelas saling mengadu, satu ke sana ke gembala, yang satu ke gembala. Wah, memilih yang mana dia? Janganlah berantem, lepaslah pengampunan, karena itu yang Tuhan inginkan kita bersatu. Itu yang Tuhan inginkan. Gambaran firman Tuhan kita sudah banyak baca itu bahwa tentang tubuh. Setiap kita memiliki fungsi masing-masing. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini berbicara tentang ada masukan, ada kritikan, ada apapun itu, kita menerima ini dengan dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita bisa saling mendorong. Oh iya ya, saya harus memperbaiki seperti ini. Oh iya ya, masukan ini benar juga. Galatia 6 ayat 2. Nah, ini saling menolong nih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya apa? Kalau ada yang sakit, ada yang berduka, kita harus saling memberikan perhatian, memberikan, menolong dalam hal materi. Jangan diam-diam aja dan cuek saja. Itu bukan memenuhi hukum Kristus. Dan terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatnya seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayo kita saling membangun. Ini yang Tuhan ajarkan. Semut, kalau kita lihat semut itu berbaris. Dia kalau bawa makanan lebih besar dari badannya. Bareng-bareng mereka saling mendorong. Karena kalau saya lihat campur dia bisa oper tuh. Saya bilang, wah, ini luar biasa ya. Jadi tidak menanggung beban masing-masing. Mari kita belajar dari semut. Mari kita saling mendorong, saling membangun. Jangan saling membuli. Saling membangun. Kalau ada yang sinis nih, kalau saling bangun, contoh nih kalau di jemaat. Kalau ada yang sinis ngomongin gembala, jadikan itu, berikanlah penjelasan. Jangan jadi Kalau ada yang ngomongin orang lain, jadikanlah seperti dewasa, sehingga tidak menjadi kompor yang memanas. Ya, harus belajar dari semut. Apa yang kita bisa pelajari lagi dari tadi Amsal 6 ayat 6 sampai 11, kita bisa belajar dari ayat 7 dan 8, ayat 7 dan 8. Amsal 6 ayat 6 sampai. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini berbicara tentang itu semut, dia mengerti loh. Ini berbicara tentang menabung. Jelas? Hal ini adalah pelajaran penting tentang menabung, mempersiapkan sesuatu untuk hari depan. Investasi adalah sesuatu yang dilakukan hari ini untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari depan. Ini bukan karena tidak beriman, namun karena berhikmat. Sangat jelas. Kalau kita memboroskan, kalau kita bayangkan, kalau kita tahu ya semua cerita tentang Yusuf, ketika dia memimpin Mesir, mengartikan tentang mimpinya siapa itu? Mimpinya Firaun ya. Kemudian ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun. Bagaimana dia menghadapi itu? Karena dia sudah dikasih gambaran oleh Tuhan. Tapi bayangkan kalau dia tidak dikasih
itulah yang kita hadapi sekarang. Apa yang menjadi pendapatan kita harus sebagian kita tabung. Jelas, harus ada persiapan. Saya kalau dengan istri pasti kami menyisihkan. Kalau kami adalah pendapatan kami yang tertulis, kalau saya dengan istri tertulis sekian, walaupun take home pay-nya lebih kecil, kami menghitung perpuluhan dari yang atas. Karena asumsi saya dengan istri adalah kalau dibayarin perusahaan tentang asuransi, tentang apapun fasilitas yang didapat, itu adalah berkat Tuhan, dan itu menjadi 1/10 menjadi haknya Tuhan. Jelas? Jadi kalau orang usaha, karena di firman Tuhan saya lupa ini, semua harus kita menghitungnya itu dari semua yang kita terima, bukan kita kurangin dulu. Ini untuk bayar anak sekolah, ini untuk bayar ini untuk bayar itu dan ini, baru kita hitung perpuluhan. Salah, saya berani katakan itu salah. Kalau mau diberkati, hitunglah pendapatan keseluruhan, karena itu semua yang Tuhan kasih. Jangan kurangi. Saya kadang-kadang takut. Saya kadang-kadang kalau ada fasilitas, saya kan bisa ngerembes bensin ke kantor. Kalau saya lupa, saya kadang-kadang saya sudah bayar belum ya. Karena itu menjadi bagian Tuhan. Jangan sampai kita ambil. Untuk dapat melakukan ini kita harus mengerti tentang Lukas ayat 16. Lukas ayat 16, tapi nanti baca di rumah, kita baca di ayat 1. Kita baca di ayat 1. Lukas 16 ayat 1. Itu sangat bagus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ini gambarannya apa? Si bendahara tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa yang dia boroskan itu adalah milik tuannya. Sama seperti kita menjadi seperti bendahara. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Itu yang harus kita paham. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, bukan milik Bintoro. Semua milik Tuhan. Itu dulu dasarnya, baru kita bisa sadar bahwa bagaimana kita harus mengelola ini punya Tuhan. Jelas. Saya senang tadi kemarin Tina share firman Tuhan ini. Poinnya sangat bagus. Bagaimana kita mengerti tentang penderitaan yang kita lakukan itu. Saya luar. Ini sesuatu poin yang simpel, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau kita tidak mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama, ini juga kita harus mengerti bahwa ini yang kita miliki, uang, harta kita semua adalah milik Tuhan. Seharusnya kita mengelola sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam mengelola keuangan kita? 1, jangan menghamburkan uang.
Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jangan menghamburkan uang. Jadi kalau kita mendapati pendapatan kita, kelolalah itu dengan baik. Jangan kita melihat umpamanya saya dapat 1 juta. Oh, teman saya dia bisa punya mobil, punya ini. Belajar sisihkan sehingga kita bisa menabung. Jangan memboroskan sampai habis. Jangan mencintai uang Anda. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan kita sampai mencintai uang. Kita akan bisa melakukan korupsi. Ambil sedikit seperti Yudas. Emang mau dikatakan Yudas? Siapa yang mau dikatakan Yudas? Jangan mencintai uang. Jangan percaya kepada uang. Lukas 12 ayat 15. Jangan percaya kepada uang. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Jadi apa yang kita miliki, jangan, wah saya sudah kaya nih, saya sudah berhasil, saya sudah ini. Kalau Tuhan sekali kayak Thanos ya, habis. Siapa yang gak kayak anak bungsu tadi itu? Itu kayak Thanos pun habis. Ambil. Jadi semua kekayaan kita tidak semuanya milik kita. Jangan percaya kepada kekayaan kita sehingga kita merasa nyaman, kita bisa menang. Kan? Tuhan memberkati kita untuk kita memberkati. Yang keempat, jangan berharap uang Anda akan memuaskan Anda. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keamanan, perlindungan bukan berdasarkan uang kita, tetapi Tuhan yang melindungi dan menyertai. Kelolalah keuangan kita dengan baik. Yang ketiga kita bisa belajar dari semut adalah melawan kemalasan. Ya, agar tidak terjebak dalam hidup boros, kita perlu membangun kebiasaan hidup rajin atau anti kemalasan. Hal yang paling merusak adalah sudah malas lalu ditambah dengan kebiasaan hidup boros. Bagaimana orang bisa malas terus hidup boros? Yang saya bingung, malas dia bisa hidup menjadi boros, apa yang dihabiskan gitu. Malas itu pasti sudah miskin itu. Apa yang dibuat dihabisin. Tapi ketika dia punya sedikit, artinya ketika punya sedikit dihabisin tanpa memikirkan bagaimana dia mendapatkan. Cara mengatasi kemalasan dan pemborosan. 1. Berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan. Ini basic dan dasar yang harus dilakukan. Mazmur 90 ayat 17. Kita baca Mazmur 90 ayat 17.
Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu Tuhan. Berdoa, minta kepada Tuhan. Jadi saya ngerti kita kadang-kadang ada di titik rajin, habis itu lagi drop, moodnya drop, malas. Bagaimana melawan ini? Doa. Kita harus menjadi orang yang konsisten. Jadi kedagingan kita kadang-kadang membuat kita tidak konsisten. Tapi ketika kita tidak konsisten, berdoa. Belajar dari orang yang rajin dan bertanggung jawab. Belajar. Kalau kita melihat berita dan cerita orang yang sukses, coba kita bisa lihat orang sukses. Kalau kita baca, dengar ceritanya, dia adalah orang-orang yang dulunya miskin. Saya jujur ya, saya suka membandingin. Saya punya saudara dengan saya. Saya datang dari Papua, yang kami dibiasakan hidup disiplin, harus melakukan itu konsisten, dengan saudara saya yang hidup di Jakarta dan berkecukupan. Ketika orang tuanya tidak ada, dia seperti orang linglung. Saya, karena saya sudah terbiasa lepas dari orang tua, dari SMA kelas 1 saya sudah lepas dari orang tua. Ketika saya menghadapi itu, saya siap dan bisa melewati. Anak-anak muda, hati-hati. Ketika kalian dididik dari sekarang seperti orang yang dibiasakan dengan kecukupan, hati-hati. Kalian gampang menjadi drop. Membuat rencana dan menetapkan tujuan. Berlatihlah membuat rencana setiap yang kita mau melakukan. Kalau rencana itu ada tujuannya. Saya mau ke situ, saya rencana dari titik A, baru ke titik B, baru ke titik C. Bikinlah rencana. Kita harus memiliki visi misi itu. Berdisiplin dalam bekerja dan mengelola waktu. Ini tadi kita sudah bahas. Saya hanya mau bisa bilang bertobat, karena semua yang datang pelayanan pada hari ini di atas 6.30 kecuali Sarah. Sarah jam berapa? 6 berapa? 6.30 ya? Pas ya? Mantap. Kita harus belajar dari Sarah. Itu di poin 2. Belajar dari orang-orang yang rajin. Jelas? Mengelola keuangan dengan bijaksana itu melakukan kemalasan dan pemborosan. Yang keenam, terakhir, memberi dengan sukarela dan membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah cara mengatasi kemalasan. Ketika kita membantu, saya punya duit yang saya mau rencanakan sudah kepakai buat membantu orang lain. Saya harus kerja keras lagi nih, karena Tuhan pasti akan memberikan. Jelas? Jangan, saya tidak mau, saya nggak mau bantu orang ini. Saya punya, saya mau bangun rumah nih, tapi ada sesuatu yang jangan, saya nggak ada, padahal ini ada. Udah mau 2 kali. Kalau Tuhan, kayak tangis. Habis, kebakaran gampang, habis, duit pun bisa langsung diambil. Sangat gampang. Jadi belajarlah untuk memberi dengan sukarela dan membantu mereka yang membutuhkan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah belajar tentang firman Bapa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan agar kami bisa mengelola keuangan kami Bapa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu, biarlah kami bisa mengelola keuangan kami, bisa mengelola waktu kami, bisa mengelola kesempatan yang kami miliki, yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dengan baik,
sesuai dengan firman-Mu Bapa. Biar kami Tuhan, mampukan kami dengan melakukan itu semua Tuhan, sehingga kami, hidup kami selalu ada di jalan-Mu Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin.